Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Ardian Firmansyah, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Surakarta dari kelas PGSD 3. Di sini saya akan memaparkan sebuah video untuk tugas akhir dari ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Ya, di sini dalam saya melaksanakan tugas akhir ujian akhir semester ini menggunakan RPP kelas 5 semester 2 dengan mata pelajaran matematika. Pelajaran yang diambil adalah tentang bangun ruang, sub pelajarannya yaitu jaring-jaring kubus dan balok. Alokasi waktu yang digunakan pada pembelajaran ini adalah 2 kali 25 menit atau yang bisa disebut 2 JP. Lalu kompetisi dasar yang dipakai yaitu adalah 3.6 yaitu menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Lalu dari KD ini dipecah lagi menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya. Ada 3 yaitu yang pertama menunjukkan gambar jaring-jaring kubus dan balok, lalu membedakan jaring-jaring kubus dan balok, lalu merancang jaring-jaring balok dan kubus. Lalu KD yang kedua yaitu membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana yaitu membuat gambar jaring-jaring kubus dan balok, lalu merangkaikan jaring-jaring ke bentuk bangun ruang dan kubus dan balok. Membuat gairah 3 dimensi jaring-jaring balok atau kubus. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yaitu setelah mengamati video peserta didik dapat menunjukkan 2 buah gambar jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok dengan percaya diri. Lalu peserta didik dapat membedakan antara gambar jaring-jaring balok kubus dengan percaya diri. Lalu peserta didik mampu merancang jaring-jaring yang membentuk bangun ruang balok kubus secara mandiri. Lalu dengan mengatai contoh gambar, peserta didik itu mampu membuat jaring-jaring kubus dan balok pada kardus dengan kreatif. Setelah menggambar, peserta didik itu merangkai jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok yang dibuat dengan kerja keras. Lalu setelah menggambar pula, peserta didik membuat jaring-jaring bangun ruang balok atau kubus 3 dimensi dengan kreatif. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang beberapa poin yang ada dalam mata kuliah pemahaman peserta didik. Yang pertama yaitu teori belajar. Di sini saya dalam penggunaan metode pembelajaran sendiri, model yang saya gunakan yaitu adalah kooperatif example on example. Maka dari model yang sudah saya pilih tadi untuk pembelajaran ini, teori belajar yang tepat untuk model tadi adalah teori belajar behavioristik, karena terdapat suatu perubahan tingkah laku dikarenakan adanya stimulus dan respon. Stimulus sendiri adalah dari pemberian guru dalam materi yang disampaikan, lalu ada respon dari siswa tersebut, bisa ditunjukkan di sini dalam langkah di kegiatan pembelajaran. Di sini guru memutarkan sebuah video lalu juga menjelaskan gambar-gambar jaring balok dan kubus secara langsung ataupun dengan praktek supaya siswa dapat melihat dengan konkret benda ataupun juga kegiatan yang dilakukan. Lalu untuk yang kedua, dalam perkembangan sosial sendiri, perkembangan sosial yang tepat itu adalah teori Bronfenbrenner, di mana belajar itu terjadi dengan menggunakan model atau gambar yang konkret. Nah, seperti yang tadi dalam teori belajar, di sini siswa diajak untuk dalam mempelajari sesuatu langsung dengan menggunakan benda yang konkret seperti yang ditunjukkan pada langkah yang ada dalam pembelajaran. Di sini guru menunjuk salah satu siswa untuk maju ke depan dalam memilih suatu contoh jaring-jaring balok atau kubus yang secara nyata atau konkret sudah ada beberapa contoh yang bisa dilihat dan disentuh oleh siswa langsung. Itu merupakan suatu pengalaman untuk siswa dalam hal belajar tentang konkret ataupun langsung dengan benda yang nyata. Nah, di sini juga dalam pembuatan
dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini siswa langsung diberikan pengalaman untuk mencoba dalam pembuatan jaring-jaring tersebut. Lalu selanjutnya topik yang harus dibahas dalam pemahaman mata kuliah ini adalah dalam pembelajaran diferensiasi. Dalam diferensiasi ini ada beberapa aspek yang ada 4 aspek. Yang pertama ada lingkungan belajar, lalu ada konten, proses, dan produk. Lingkungan belajar sendiri pada rancangan pembelajaran tersebut bisa ditunjukkan pada langkah-langkahnya, yaitu dalam pembagian suatu kelompok untuk dalam pembuatan jaring-jaring tersebut. Dalam pembagian kelompok ini, siswa itu dibedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi itu dicampur dengan siswa yang berkemampuan rendah, supaya dalam berdiskusi ataupun membuat jaring-jaring dapat saling tutor sebaya, dari yang pintar bisa mengajari yang agak rendah IQ-nya. Lalu untuk yang siswa agak hiperaktif itu bisa didekatkan dengan meja guru ya, karena bisa dipantau oleh guru langsung. Lalu dalam konten ataupun proses sendiri di sini bisa dibagi dalam visual, auditory, dan juga kinestetik. Visual, auditory sendiri dalam pembelajaran RPP di rancangan pembelajaran ini guru dengan memutarkan sebuah video dalam membuat suatu jaring-jaring kubus dan balok secara benar. Nah, itu sudah termasuk dalam untuk menyiapkan peserta didik yang secara visual dan auditory. Lalu untuk kinestetik sendiri, guru sudah menyiapkan suatu benda ataupun juga barang yang konkret, contoh jaring-jaring kubus yang sudah jadi, yang sudah terbentuk dari suatu kertas HVS, yang itu sudah memang terbentuk dari kubus dan balok. Di depan guru juga langsung menjelaskan tentang jaring-jaring tersebut, supaya untuk yang siswa kinestetik itu dapat memahami tentang materi yang diajarkan oleh guru tadi. Lalu untuk produknya sendiri, produk dari pembelajaran diferensiasi sendiri ini bisa ditunjukkan di bagian kegiatan ini. Untuk yang visual dan auditory ini, dalam hal produknya itu dapat dengan menggambar jaring-jaring kubus dan balok untuk yang sudah dilihat di video sebelumnya. Lalu untuk yang kinestetik itu sendiri, guru sudah menyiapkan suatu jaring-jaring yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu mereka tinggal menggunting atau memotong lalu menjadikannya sebagai bentuk kubus ataupun balok yang untuk jaring-jaring sudah disiapkan tadi. Nah, itu tadi berdiferensiasi. Lalu untuk yang topik ataupun aspek terakhir dari pemahaman peserta didik ini ada asesmen dan pengukuran. Asesmen di sini pun juga digunakan dalam bentuk formatif, itu dalam bentuk soal evaluasi. Lalu untuk pengukurannya sendiri itu digunakan dalam bentuk pengayaan dan remedial. Bisa ditunjukkan di sini. Ini adalah contoh formatif, yaitu soal evaluasi. Nah, ini. Lalu untuk pengayaan dan remedial ini digunakan untuk suatu pengukuran bagaimana kemampuan siswa itu, apakah jika siswa itu sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh guru, maka siswa tersebut akan diberikan pengayaan. Lalu untuk siswa yang belum memenuhi nilai dari guru tersebut, akan diberikan suatu remedial untuk siswa tersebut. Itu adalah contoh formatif dan juga dalam pengukuran. Untuk penilaian sikap menggunakan pengamatan saat pembelajaran. Lalu juga dalam penilaian keterampilan itu menggunakan pemaparan hasil diskusi siswa dari berkelompok tadi. Bisa kita lihat dalam lampiran ya. Penilaian sikap di sini itu ada beberapa poin untuk menilai suatu siswa apakah sudah memenuhi atau juga belum. Nah, ada beberapa poin, yaitu dalam kepercayaan diri siswa, lalu kreativitasnya tersebut, lalu kemandiriannya,
lalu kerja keras yang sudah dia lakukan dalam pembelajaran tentang jaring-jaring kubus dan balok ini. Lalu penilaian keterampilan tadi, nah di sini bisa dilihat, nah di sini ada dalam lembar penilaian psikomotor. Nah, lembar penilaian keterampilan ini ada beberapa aspek. Nah, ada lalu dalam awalnya perencanaan bahan, lalu dalam prosesnya itu bagaimana, ada poin-poinnya lagi, subpoinnya, ada persiapan alat dan bahannya, lalu teknik pengolahannya, K3, lalu menggunakan 3M. Lalu hasil produk kita bisa lihat dari jaring-jaring kubus tersebut bagaimana bentuk fisiknya, lalu bahan dan warnanya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang 4 aspek yang ada pada pemahaman peserta didik, yaitu dalam teori belajar, perkembangan sosial, pembelajaran diferensiasi, asesmen, dan pengukuran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.